حي على الصلاة. Iya, tak. Iya. Kalau kita lihat dalil-dalil tentang nikah itu kan, tak? Seperti apa? Nikahkanlah di antara yang sudah pantas menikah, begitulah kira-kira tak dalilnya. Kalau kita lihat konteks dalil itu seakan-akan kalau kita mau menikah itu kita tinggal putuskan saja. Jika saya mau menikah maka seakan-akan mudah gitu nikah. Tapi kenyataannya ternyata waktu kita memutuskan saya mau menikah kita kesulitan. Itu apakah dalil itu kita tidak paham? Apakah itu kesalahan kita sendiri? Iya. Kalau kita dengar dalil tuh, lah Rasul nak nikah, tapi pas mau mengerjakannya ada gangguan. Nah, jadi seperti ini sebenarnya, karena ini kewajiban, kewajiban atau paling tidak ini sunnah yang benar-benar dianjurkan, muakkad kata sebagian ulama. Kalau kita mengerjakan ibadah, misalnya sholat misalnya, kira-kira sholat kita khusyuk tak? Pernah diganggu tak kira-kira? Nah diganggu juga kan? Macam-macam lah, kita zakat itu juga ada gangguan. Walaupun kita kau dari rumah Yunian hendak mau wakaf ni untuk masjid ni. Tiba-tiba di luar langsung muncul ujub atau mungkin riya. Siapa yang gawe itu? Yang memasukkan sifat was-was itu? Syaitan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu gawainya syaitan. Dialah yang memberikan was-was, sifat was-was kepada kita. Sifat rasa ragu. Misalnya, ada pemuda, dia nak nikah nih. Pertama dia belum nikah, belum kerja. Tapi ada keinginan untuk nikah. Kata maknya, nikahlah tak apa. Maka muncullah keraguan. Apa keraguannya? Kira-kira apa jadi untuk memberikan nafkah kepada istri nanti. Nah itu keraguannya. Apalah kerja bagus. Sanggup tak aku bagi nafkah ke istri? Nah, itu keraguan, itu bisikan syaitan. Kalau seandainya pemuda tadi, orang lah berado, lah kayo. Sawit lah banyak. Ya. Misalnya kebun kulit lah banyak. Lah kayo, pokoknya kayo lah. Pas dia mau menikah, kira-kira ragu tak? Ragu juga. Apa keraguannya? Kira-kira aku dapat bini nanti, istri nanti, bisa nak nyaga harta aku? Aku harus teliti. Kan? Jadi siapa yang memasukkan keraguan itu? Rasa was-was dari syaitan. Karena ibadah, termasuk ibadah yang lama itu adalah nikah. Kita nak pakai terus, nak menikah terus kan. Nikah itu jangan kita anggap ijab kabulnya aja yang sunnah. Setelah menikah itu banyak sekali sunnah-sunnah pahala-pahala yang disampaikan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Nah, ini kita buka sebuah hadis, gambarannya baik untuk motivasi kita semua. Nah, Rasulullah SAW mengatakan orang yang mendatangi istrinya kemudian berhubungan suami istri itu dapat pahala, kata Rasul. Tak apa kan? Kita cerita ni dikit untuk motivasi. Mendatangi istri, berhubungan suami istri dapat pahala. Sahabat waktu itu yang sedang berkumpul dengan Rasulullah tak yakin. Ya Rasulullah, kami datang kepada istri, bahasa kita berhubungan dengan dia, bahasa kita enak-enak lah maksudnya kan.
dapat pahala ya Rasulullah? Itu pertanyaan sahabat kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Bukankah kalian mendatangi wanita, kemudian berzina dengan mereka, kalian berdosa? Itu jawaban Rasulullah SAW. Artinya kalau kita datangi wanita yang bukan halal, yang tidak halal, berzina, itu berdosa. Sebalik dosa itu, sebalik keharaman itu adalah hal yang halal, yaitu nikah. Nikah itu diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jawaban saya tadi. Itu was-was dari syaitan. Aku mantapkan keyakinan, ya. Apapun hambatan, yang penting yang pertama minta izin Allah dulu, istiqarah dulu. Kita minta izin kepada Allah. Kalau kita buka jalan dari Allah, insyaallah dalam perjalanan kita menikah nanti, kita sudah minta kepada Allah. Allah yang akan membimbing kita. Insyaallah. Itu yang kita. Ada kaya orang lain? Kalau nak tanya dulu. Apa Ustaz? Ada tanya. Setelah ini berbicara tentang nikah ya. Kadang ada seorang pemuda tuh ya yang sudah berkeinginan atau sudah punya hasrat mau menikah. Tapi ada juga kebiasaan di tengah masyarakat kita tentang tidak bolehnya melangkahi saudaranya yang lebih tua dari dia. Contohnya, anak misalkan mau menikah, tapi anak masih punya kakak laki-laki yang belum menikah. Jadi di tengah-tengah masyarakat kita itu hal yang terlarang lah kalau menurut adat di tengah-tengah masyarakat. Itu bagaimana itu hukumnya, Ustaz? Di tengah masyarakat kita itu macam-macam bentuknya. Ada anggapan ya, kalau dia melangkah kakaknya ini payah nalak jodoh lagi. Itu ada tuh anggapan. Kalau mau melangkah juga itu harus membayar beberapa syarat. Ya, ada yang motong kambing, ada yang beli peralatan dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk dapat melangkah kakaknya tadi. Ini kakak ngentua belum nikah, dia nomor 2 misalnya, dia nak nikah. Itu ada iktikad atau bahasa kita kebiasaan. Dari mana asalnya? Ya wallahu a'lam. Kebanyakan orang-orang tua dulu yang belum masuk agama ni di Kerinci itu banyak pakai pengalaman. Pengalaman. Contoh misalnya, ada bunyi burung gagak. Itu besok ada yang nak meninggal. Ada yang nak meninggal. Itu contoh. Karena pengalamannya sebelum itu seperti itu. Kalau bunyi burung gagak itu ada yang meninggal. Pengalaman. Ada juga waktu bunyi gagak tu bunyi, tidak ada yang meninggal, ada juga. Tapi kebiasaan yang terjadi bagi mereka itu seperti itu. Akhirnya dalam tatanan kehidupan masyarakat ni lah jadi tradisi apa-apa masalah dibawa ke arah mistis. Nabrak kucing ya saya kan. Arah ke mistis. Arah ke mistis kalau. Ya, anak apalagi istri hamil. Itu banyaknya tuh. Harus bawa timun lah. Harus bawa peniti. Ya, ada be. Tak boleh tegak di pintu. Katanya kalau tegak di pintu payah melahirkan. Ayah melahirkan. Padahal orang-orang tua dulu tuh mengajar anaknya, mengajar masyarakat itu tidak punya buku, tidak ada tuntunan, tidak ada dalil, tidak ada sunnah dulu. Mereka mengajar itu supaya anak takut
akhirnya ditakutkan dengan hal-hal yang mistis. Padahal sebenarnya ajaran adab sebenarnya. Tidak boleh tegak di pintu. Kalau orang hamil tegak di pintu, coba kita bayangkan. Orang tidak lalu lalang situ. Apa ya, orang lewat kan? Nah, tapi itulah ajaran mereka. Tapi itu terus berkembang. Ya, terus berkembang sampailah kepada pernikahan seperti yang ditanya tadi. Itu asalnya mungkin ya, kita tidak tahu, wallahu a'lam, itu bisa mungkin dari hal-hal yang mistis dahulu. Nah, itu terus dihano dan dalam Islam tidak diakui. Kalaupun kita ada iktikad ke sana, maka kita sudah berbuat salah satu bentuk kesyirikan. Karena iktikad yang kita tanam tadi. Ya, tapi kalau tak ada iktikadnya tidak apa-apa. Iktikad yang kita tanam tadi. Misalnya kalau melangkah kakak, ya, melangkah kakak yang tua yang belum nikah ni, kalau kita melangkah, ini dah dapat jodoh misalnya. Iktikad seperti ini syirik. Kita tanam dalam hati kita, tak boleh. Ada keyakinan seperti itu, tak boleh. Tapi karena adab kita ke tua misalnya, kita tak ada yakin dengan itu, gara-gara itu pula kita tak jadi nikah, ya. Tak apalah kita penuhi syarat tadi dengan catatan kita tak ada meyakini itu. Tak ada kita meyakini itu. Itu cuman iktikad hatua lah. Dengan pelan kita, terus kita secara pelan terus kita memberikan ilmu ke hatua. Hantua kita kasih ilmu. Mak, sebenarnya ini dalam Islam tidak ada seperti ini, kan? Tidak ada seperti itu. Ya, banyak kan dalam Islam itu biasa kan, menikah. Aisyah adiknya dulu mungkin Aisyah menikah dengan Rasulullah SAW waktu kecil kan, umur 6 tahun dia nikah. Kemudian sahabat-sahabat Rasulullah SAW, tidak ada, mereka tu menikah biasa kan. Tak ada iktikad itu. Ya. Jadi keyakinan tu yang harus kita buang. Sama dengan nabrak kucing tadi. Kalau nabrak kucing, iktikadnya, keyakinannya akan mendapatkan kesialan, sial. Bisa motor tu nabrak atau kecelakaan. Itu yang kita hilangkan. Tetap kita kuburkan, Karena binatang tidak bisa menguburkan dirinya sendiri. Tetap kita kuburkan. Tapi iktikadnya kita hilangkan. Ya, nah itu barangkali pertanyaan kayu. Ada pertanyaan lagi? Ini ada sebab ya. Iya. Ini mungkin jadi kendala juga di tengah-tengah kita ni. Ya. Ini ada pemuda ini nak melamar si perempuan ini. Anak kata tua perempuan ini harus bayar maharnya sekian. Ini mana cara ni ya? Ditentukannya maharnya sekian. Kalau tidak dipenuhi, ya batal pernikahan tu. Atau mana caranya tu ya? Masalah mahar ya. Kalau masalah mahar memang itu kewajiban, ya. Kewajiban dari laki-laki. Dia harus membayar mahar sesuai dengan permintaan perempuan. Berapa perempuan tu minta? Harus dibayar. Tapi kata Rasulullah ya, dalam sebuah hadis itu, hadis ini pernah kita lacak ya, dan kita dapatkan hadis ini bisa dijadikan hujah. Apa kata Rasulullah SAW? Sebaik-baiknya perempuan itu yang rendah maharnya dan cantik akhlaknya. Nah, terkadang itu kita ni aneh pula sekarang ni. Apalagi yang awam, masyarakat kita yang awam ni, yang belum ngaji, ya, apalagi yang perempuannya. Ketika diajak laki-laki keluar malam, modal pulsa 50.000, mau dia keluar. Tanggung jawab tak ada. Kan? Ini ada yang mau ngajak nikah, tanggung jawab dunia akhirat,
sampai mati, sampai akhirat tanggung jawab. Maharnya nih minta mahal lagi. 50 juta misalnya kan. Itu kan aneh, terbalik jadinya. Harusnya kalau ada yang ngajak nikah itu maharnya dimurahkan. Kalau ada yang ngajak, anggaplah sekarang ini bamudo bahasa Kinci kan, nah itu jangan diterima. Kalau mau diterima juga, taruh maharnya 1 miliar gitu. Berani enggak? Kalau ini kalau ada kan. Nah, karena apa? Karena kalau orang ngajak nikah itu ingin mengambil tanggung jawab tadi, harusnya maharnya kita sedikitkan. Apalagi ya, ini ada juga pesan untuk bapak-bapak yang punya anak-anak gadis nih. Ya. Kalau ada yang melamar ke rumah, mahar yang mereka bawa itu kecil, tapi keyakinan mereka untuk menjaga anak kita itu besar, terimalah. Karena mereka akan mengambil alih tanggung jawab kita. Selama ini bapak tadi bertanggung jawab dengan anak gadis dari segi makan, sekolah, apa segala macam, bapak yang tanggung jawab. Ini tiba pemuda, walaupun maharnya misalnya 100.000 lah, tapi nyo yang menanggung jawab makan anak kita, sekolah anak kita, rumah anak kita, nafkah kepada anak kita, terima. Dibanding dengan tadi, orang tadi. Nyo pergi ke rumah, nak mau jalan-jalan lah. Modal kadang kue kotak itu. Martabak dari pasar kadang. Pak, martabak untuk kayu pak. Oh iya, makasih banyak. Oh helok nih kan pemuda tadi. Cek malam minggu ngantar martabak. Anak dia tak bawa ke mana? Berapa ni lah beli martabak? 20.000. Tukang martabak. Dia tukang martabak pula. Jadi eloklah yang pertama tadi. Dia pergi ke rumah untuk melamar anak kita, terima lah. Jadi jangan kita besar-besarkan, jangan kita persulit mahar tadi. Ya. Kalau ada di desa-desa itu maharnya lah dipastikan, ditetapkan oleh Depati Nek Mama. Ada juga. Ya, walaupun tidak masalah dalam Islam. Ya, tapi mempersulitkan urusan ibadah umat Islam itu tentu lebih baik. Apa kata Rasulullah? Permudahkan, jangan persulit. Jangan sebaliknya, dah. Selama masih bisa dipersulit, jangan dipermudah. Itu bahaya. Itu tidak sesuai dengan sunnah kita. Nah itu pertanyaan kaya tadi. Iya. Halo, kayu nih. Sudah? Sudah, nak? Nah, aku rasa itu dulu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan yang sedikit ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم